Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ramona Delmira. Kita masuk dalam terkait dengan materi dalam mata kuliah akuntansi keperilakuan, di mana pada saat ini kita akan membahas artikel yang ditulis oleh Alan yang berjudul The Development of Behavioral Thought in Accounting pada tahun 1952 sampai 1981. Artikel ini membahas atau paper ini menjelaskan itu analisa historis dari pengembangan pemikiran perilaku di dalam akuntansi. Kemudian juga ada sesuatu yang dikenal dengan Behavioral Accounting Research itu atau disingkat dengan BAR. Itu adalah bidang multidisiplin yang menggambarkan konstruksi teoritis ilmu perilaku. Kemudian salah satu definisi yang dari BAR itu adalah seperti yang disampaikan oleh Halstead dan Kinard pada tahun 70, di mana didefinisikan BAR adalah sebagai studi dari perilaku akuntansi ataupun non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi akuntansi dan pelaporannya. Kemudian dalam jurnal ini juga disinggung terkait selama 35 tahun terakhir itu terdapat penelitian yang dipublish dalam jumlah yang signifikan yang menjelaskan mengenai BIR ini. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan teori yang mendukung penelitian ini diperoleh dari berbagai kepentingan yang luas. Nah, mungkin inilah ada kerangka dari pembahasan jurnal ini. Investigasi dari pengembangan BAR ini adalah mengharuskan tidak hanya dengan mereview literatur akuntansi, tetapi juga dengan mengevaluasi literatur yang relevan dengan disiplin ilmu perilaku di mana BAR itu diperoleh. Nah, dalam membangun sebuah struktur untuk mengevaluasi BAR tersebut dalam lingkup terkait, maka sebuah standar dengan 3 pertimbangan utama dibentuk. Nah, kriteria ini didasarkan pada penentuan dari pengaruh sebuah artikel tersebut terkait dengan BAR, kemudian adalah kontribusi unik dari sebuah event, individu, ataupun artikel dalam membangun BAR, dan yang terakhir adalah pengaruh pertemuan peneliti itu yang mendiskusikan BAR. Jadi pengaruh pertemuan ya, di mana di sini dilihat evaluasi BAR itu dilihat dari 3 faktor ini. Kemudian kita lihat bahwa sebelum terminologi BAR ini dikenal, itu akuntan itu diindikasikan mempunyai ketertarikan dalam aspek perilaku yang hanya pada akuntansi. Namun kita lihat di sini ada beberapa perkembangan di mana pada tahun 1920 Ferguson itu memperkenalkan beberapa pemikiran tentang akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian pada tahun 31 itu memperkenalkan asset sehubungan dengan budget dengan perilaku atau kinerja pada karyawan. Nah, pada tahun 52, Argyris itu meneliti melalui Controlship Foundation yang dikenal sebagai perintis dalam hal investigasi pengaruh informasi akuntansi terhadap manusia. Dan kemudian penemuannya ini adalah berpengaruh budget terhadap motivasi dan perilaku individu organisasi sebagai penelitian pertama yang dipublish untuk menjelaskan dampak perilaku pada informasi akuntansi. Yang disebut dengan Controlship Foundation ini juga di mana di sini jelaskan dia mendanai 2 pekerjaan selama tahun 50-an, yaitu menyiapkan studi penelitian dan pelaporan untuk pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku manusia di dalam organisasi, khususnya melalui Departemen Pengendalian Organisasi. Kemudian yang kedua adalah melalui sebuah studi yang mengkombinasikan model matematika dengan penelitian empiris, juga mempertimbangkan dampak dari reward structure pada penggunaan budget atau anggaran. Nah, yang terakhir itu accounting review, di mana kita lihat di situ adalah output penelitian akademis selama periode ini. Artinya selama ini kita menggunakan accounting review. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ada suatu dekade di mana kebangkitan elemen perilaku itu dapat kita lihat secara terstruktur, di mana di sini dijelaskan bahwa
pada tahun 60-an itu disebut dengan dekade kesadaran dalam literatur penelitian akuntansi, khususnya pada BAR. Nah, mungkin di sini adalah orang sudah mulai sadar terkait dengan behavioral accounting research ini. Kemudian komunitas akademisi memperluas horizon penelitiannya dengan menentukan implikasi laporan dan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan. Kemudian berlanjut lagi di mana penemuan Journal of Accounting Research pada tahun 63 itu juga merupakan langkah yang signifikan dalam mendukung perkembangan BAR ini. Kemudian Carl Revine pada tahun 60 itu adalah seorang peneliti akuntansi akademik pertama yang mempertimbangkan perilaku psikologi pada konsumen informasi akuntansi. Jadi di situ dilihat bagaimana dalam sisi atau dalam perspektif psikologinya. Kemudian Devine juga meneliti akuntansi pertama yang memperkenalkan pentingnya Brunswick Lens Model dalam analisa perilaku manusia dan informasi akuntansi. Kemudian tahun 63 itu dilakukan survei literatur non-akuntansi yang secara langsung berhubungan dengan motivasi pekerja melalui struktur organisasi dan mendiskusikan pengembangannya dari sistem akuntansi. 1 tahun kemudian, Golembisky itu menggunakan teori tradisional organisasi untuk membangun struktur teori akuntansi kontemporer. Nah, pada tahun yang sama, Dickman itu juga menggunakan teknik simulasi dengan desain eksperimental untuk menginvestigasi presentasi data berdampak pada keputusan bisnis. Nah, mungkin banyak lagi di sini pembahasan terkait dengan perkembangan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan behavioral ini. Nah, muncul empirical research in accounting itu yang dikenal dengan istilah ERA pada tahun 66 itu merupakan konferensi yang segera menjadi forum penting presentasi studi empiris baru pada konsep BAR tersebut. Nah, Kaplans pada tahun 60 itu menerbitkan asumsi perilaku dan akuntansi manajemen. Jadi sudah dikaitkan lagi kepada perilaku. Simposium akuntansi diselenggarakan pada tahun 68. Ohio State University itu mulai menyediakan forum tambahan untuk mendiskusikan aspek perilaku pada informasi akuntansi. Jadi, ketika dilakukan simposium, itu sudah mulai dikenalkan bahwa ada satu tambahan lagi aspek perilaku di sana yang merupakan sesuatu yang baru. Nah, pada tahun 68, Bimbert dan Nat itu menganalisa problem berkenaan dengan adaptasi eksperimen labor pada penelitian akuntansi yang juga menjadi sebuah paper BAR yang berpengaruh. Nah, terakhir dekade ini menyediakan referensi berupa banyak artikel. Di dalam periode ketika perkembangan area penelitian bergantung pada komunikasi dari literatur seefisien mungkin. Teks dapat menjadi sepenting sebuah event historis. Jadi itu mungkin sedikit kita lihat bagaimana sih perkembangan atau kebangkitan dari behavioral ini dalam dekade terakhir. Kemudian kita lihat ada lagi yang accounting organization society, itu AUS influence the development of BAR. Itu kita lihat bahwa penemuan AUS ini dapat dinyatakan sebagai pengaruh yang lebih pada publikasi BAR selama tahun 70-an. Nah, sejak isu awal accounting organization society ini itu memberikan atau telah mempublikasikan sejumlah paper BAR sebanyak 49%, melebihi 2 kali presentasi yang dipublikasikan oleh Accounting Review dan JAR, itu yang dilakukan Journal Accounting Review. Nah, yang bisa jika kita komunikasikan di publish itu, AR dan JAR itu pada tahun 76 dan 8 itu hanya sebanyak 23,6%. Nah, banyak penelitian yang terkait dengan human information processing itu terkonsentrasi pada pengaruh informasi pada perilaku individu.
tahun 77, Hayes itu pada papernya juga memenangkan American Accounting Association Manuscript Contest, yang mana paper berjudul Contingent Theory of Managerial Accounting itu mempengaruhi pengembangan aplikasi teori kontingensi. Nah, penelitian dari AOS ini selanjutnya lebih dicurahkan kepada isu terkait hubungan organisasi dan sistem informasi akuntansi. Nah, elemen penting pada perkembangan historis dan BAR ini adalah lingkungan mendukung. Artinya lingkungan mendukung disediakannya oleh program doktoral dari beberapa universitas, yaitu sekarang adanya itu Ohio State University sebagai leadernya. Jadi artinya sangat diterima ya terkait dengan behavior accounting research ini. Demikianlah terkait dengan pembahasan paper dari Alan Taylor ini yang berjudul Development of Behavioral Thought in Accounting. Dan untuk pembahasan lebih lanjut mungkin bisa kita diskusikan nantinya dalam sesi yang kita bahas nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.